Kebenaran adalah kebenaran. Katakan iya untuk iya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Melki Sidegwang, seorang ketua BEM UI, beberapa waktu yang lalu mengeluarkan ancaman kepada Presiden Republik Indonesia. Dia meminta agar Presiden turun secara baik-baik, atau jika memang tidak mau turun secara baik-baik, maka Presiden akan diturunkan secara paksa dengan berdarah-darah. Dia mengatakan bahwa pada tanggal 10 Agustus akan diadakan demo yang besar dari mahasiswa. Dia bisa mendatangkan kekuatan 4 atau 5 kali lebih besar dari kekuatan sebelumnya, dari kebanyakan masyarakat yang demo pada waktu-waktu sebelumnya. Sobat-sobatku semuanya, sebuah ancaman yang sangat luar biasa yang dikeluarkan oleh seorang mahasiswa yang kita tahu bahwa mahasiswa tersebut belum apa-apa dan mahasiswa tersebut belum mengerti atau tidak akan bisa menjalankan pemerintahan sebuah negara yang begitu besar dengan rakyat berjumlah 280 juta lebih. Sobat-sobatku semuanya, ancaman yang dia keluarkan tidak beda jauh hari dengan apa yang dikeluarkan oleh Amin Rais, yaitu People Power yang mulai digerakkan oleh Amin Rais pada tanggal 11 Juni yang lalu di kota Solo. Amin Rais mengatakan bahwa sudah cukup untuk Jokowi, maka dia akan menggerakkan People Power yang akan bergerak pada tanggal 10 Agustus nanti, dan itu pun tanggal yang sama dengan yang dikatakan oleh Melki Sidegwang. Sobat-sobatku semuanya, apakah dua orang ini ada keterikatan sehingga mereka sama-sama memiliki tujuan untuk menurunkan Jokowi? Apapun hasilnya, apapun bentuknya, mereka berprinsip Jokowi harus turun. Walaupun Melki Sidegwang mengatakan bahwa Jokowi harus turun secara baik-baik, tetapi jika memang tidak mau, maka dia akan siap untuk menurunkan Jokowi secara berdarah-darah. Kata-kata secara berdarah-darah merupakan ancaman yang sangat berbahaya untuk keselamatan Presiden Republik Indonesia. Kata-kata berdarah-darah berarti menyatakan bahwa dia siap untuk mencederai atau melukai atau bahkan mungkin bisa jadi membunuh seorang presiden. Sobat-sobatku semuanya, di sini saya berharap pihak kepolisian mulai memeriksa atau menyelidiki lebih lanjut bagaimana seorang mahasiswa berani mengeluarkan ancaman sedemikian rupa untuk membunuh atau untuk mencederai seorang presiden. Apakah mungkin ada kekuatan di belakang mahasiswa tersebut? Apakah mungkin ada tangan yang sangat kuat, baik itu kekuatan berbentuk uang maupun kekuatan massa, sehingga dia berani mengatakan bahwa bisa mendatangkan massa 4 kali atau 5 kali lebih banyak daripada yang kemarin sudah dia perbuat. Sobat-sobatku semuanya, ini bisa digabungkan dengan apa yang dikatakan oleh Amin Rais, dan ini berarti ada sebuah kekuatan besar. Menurut saya, ada sebuah kekuatan yang memang ingin sekali membuat Jokowi turun. Pihak kepolisian harus bisa menyelidiki apakah ada keterikatan di antara kedua orang ini di dalam melakukan sebuah perencanaan permufakatan untuk melakukan makar, karena dua-duanya sama memiliki tujuan untuk menurunkan Joko Widodo. Di dalam pasal 104 KUHP, perbuatan makar, membunuh presiden atau wakil presiden, atau membuat presiden dan wakil presiden tidak bisa menjalankan pemerintahan, maka mendapatkan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau kurungan selama 20 tahun. Sobat-sobatku semuanya, saya sangat berharap, dan tentunya ini pun juga harapan bagi sebagian besar rakyat Indonesia, kita sama-sama berharap kedua orang ini segera diproses, segera dicari siapa dalang di belakang mereka. Marilah kita bersama-sama berharap dan kita bersama-sama berdoa supaya presiden kita dilindungi oleh Allah, supaya presiden kita diberikan kesehatan, supaya presiden kita mampu memimpin bangsa ini sampai di penghujung jabatannya, yaitu tahun 2024 berakhir dengan baik, berakhir dengan damai, dan Indonesia bisa menyelesaikan pemilihan umum maupun pemilihan presiden dengan baik, sehingga tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi keributan yang mana hal itu tentunya diingini oleh sebagian orang.
atau mungkin kekuatan negara asing menginginkan Indonesia tidak aman, Indonesia akan bergejolak sehingga mereka mampu kembali berbuat ulah, yaitu menguasai sumber daya alam yang ada di Republik ini, di mana saat ini sumber daya alam mulai dikuasai oleh Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Joko Widodo. Sekarang sudah tidak bisa lagi diadakan ekspor bahan mentah hasil tambang. Semuanya itu hasil tambang harus dikelola, diusahakan, dibuat di dalam negeri sehingga meningkatkan penghasilan, meningkatkan devisa maupun meningkatkan jumlah tenaga kerja yang digunakan sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa dimakmurkan, bisa disejahterakan. Kemungkinan melalui kebijakan-kebijakan Jokowi yang membuat beberapa orang atau membuat beberapa negara kehilangan keuntungannya secara ekonomi, itulah mereka mungkin ingin membuat sesuatu yang mencelakakan Republik ini melalui menurunkan Jokowi atau mencelakakan Presiden Jokowi seperti yang dikatakan oleh mahasiswa dari Universitas Indonesia ini. Kepolisian kiranya bisa segera menyikapi dan segera mengusut tuntas siapa yang ada di belakang mahasiswa ini, siapa yang di belakang Amin Rais, karena kelihatan kedua orang ini tidak akan mampu membiayai atau mengeluarkan uang untuk membiayai diadakannya sebuah demo besar-besaran. Melkisedek seorang mahasiswa, tidak mungkin UI akan membiayai demo yang diadakan oleh BEM UI. Amin Rais, dia ketua pembina dari partai politik yang tidak mungkin pula membiayai demo pada tanggal 10 Agustus nanti, karena untuk membiayai partainya mengadakan gugatan ke KPU saja dia harus mengemis kepada seluruh anggota partai umat yang ada di Republik ini dengan meminta uang agar mereka mengirimkan uang yang digunakan untuk membayar pengacara. Untuk partainya sendiri saja dia tidak mampu dan harus mengemis kepada orang-orang, sehingga ini membuktikan bahwa Amin Rais adalah gelandangan politik. Itu betul-betul terjadi seperti yang dikatakan oleh Gus Dur. Tidak mungkin kedua orang ini memiliki kemampuan ekonomi yang sedemikian besarnya. Tahun 2024 nanti kita akan menghadapi pemilihan presiden, akan menghadapi pemilihan umum yang tentunya di situ banyak trik-trik yang diperbuat. Ada politik identitas yang akan digunakan. Ada mungkin tangan-tangan ormas radikal yang sampai saat ini walaupun ormasnya sudah ditutup, walaupun ormasnya sudah dilarang, tetapi anggota-anggotanya masih tersebar dan mereka telah didoktrin sedemikian rupa bahwa Indonesia haruslah menjadi sebuah negara yang beragama, bahwa Indonesia haruslah mengikuti aturan-aturan mereka, sehingga sobat-sobatku semuanya, kemungkinan radikal dan intoleransi akan berkembang lagi pada saat Pilpres. Mari kita cari presiden yang benar-benar jauh dari radikal dan intoleransi. Mari kita pilih presiden yang tidak pernah terkena kasus-kasus yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Kita cari presiden yang siap untuk menguatkan ideologi Pancasila sebagai satu-satunya dasar ideologi kita berbangsa dan bernegara. Dan yang lebih penting lagi, pembangunan Joko Widodo harus terus berlanjut. Pembangunan yang telah diletakkan oleh Joko Widodo harus selesai sampai dengan tujuannya, harus selesai sesuai dengan targetnya, sehingga di dalam memilih capres nanti tentunya capres yang kita pilih adalah capres yang pasti akan melanjutkan program pembangunan Joko Widodo. Salam Opidanto.